sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 penyebab seseorang susah BAB atau yang biasa disebut sembelit. Sahabat sehat, sembelit atau susah buang air besar adalah masalah pencernaan yang cukup banyak dialami orang pada umumnya. Selain menyebabkan sakit perut, sembelit juga membuat perut terasa kembung. Lantas, apa yang menjadi penyebab sembelit atau susah BAB? Sahabat sehat, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sembelit atau susah buang air besar itu terjadi. Penyebab sembelit sebenarnya berhubungan dengan cara kerja usus. Sembelit atau susah buang air besar terjadi karena usus menyerap air terlalu banyak dari kotoran atau feses. Akibatnya, BAB menjadi kering dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan oleh tubuh. Sahabat sehat, makanan yang biasa kita makan akan bergerak melalui saluran pencernaan agar nutrisi dapat diserap. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna kemudian dipindahkan ke usus besar dan menyerap air dari limbah tersebut sehingga menghasilkan feses. Jika seseorang mengalami susah buang air besar, makanan yang dikonsumsi mungkin bergerak terlalu lambat. Alhasil, usus menyerap terlalu banyak air dari limbah dan menyebabkan feses menjadi kering, keras, hingga susah untuk dikeluarkan. Sahabat sehat, pergerakan sisa makanan yang melambat dan membuat usus menyerap lebih banyak air dapat terjadi karena beberapa faktor. Berikut ini beberapa hal yang dapat menyebabkan Anda susah buang air besar. Yang pertama, pola makan tidak sehat. Orang dengan asupan serat yang rendah akan cenderung mengalami sembelit. Ini karena serat mendorong buang air besar secara teratur, terutama ketika seseorang menggabungkannya dengan hidrasi yang cukup. Beberapa makanan berserat tinggi antara lain buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang. Sementara itu, makanan rendah serat antara lain makanan tinggi lemak seperti keju, daging, dan telur. Kemudian makanan olahan tinggi seperti roti putih, makanan cepat saji, dan keripik. Yang kedua, kurang minum air putih. Pola makan yang tidak sehat dan dibarengi dengan kurangnya kebutuhan air putih juga bisa menjadi penyebab sembelit. Bila tubuh kekurangan cairan, usus besar akan menyerap air dari sisa-sisa makanan untuk menggantikannya. Hal ini tentu menghasilkan feses yang keras, kering, dan sulit untuk dikeluarkan. Itu sebabnya mencukupi kebutuhan cairan tidak hanya mencegah dehidrasi, melainkan juga baik untuk sistem pencernaan Anda. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan tertentu. Penyebab susah buang air besar yang cukup umum terjadi adalah efek samping dari obat-obatan tertentu, meliputi obat antasida, obat diuretik, suplemen zat besi, obat-obatan untuk penyakit Parkinson, obat pereda nyeri, dan obat antidepresan. Bila Anda mencurigai obat-obatan yang sedang dikonsumsi adalah penyebab susah BAB atau sembelit, konsultasikanlah ke dokter. Yang keempat, menstruasi. Bagi beberapa wanita, menstruasi adalah penyebab sembelit yang sering mereka alami. Sembelit saat menstruasi sebenarnya berkaitan dengan perubahan hormon tubuh. Hormon ini juga bertanggung jawab untuk menebalkan lapisan dinding rahim. Di sisi lain, peningkatan hormon progesteron dapat menyebabkan konstipasi selama ovulasi atau beberapa hari setelahnya. Yang kelima, kehamilan. Penyebab susah BAB pada wanita yang juga berhubungan dengan perubahan hormon dalam tubuh adalah kehamilan. Sembelit saat hamil terjadi karena tubuh perlu meningkatkan hormon tertentu untuk mendukung pertumbuhan janin.
Namun, kenaikan hormon dalam jumlah besar menyebabkan pergerakan usus melambat dan membuat feses mengendap lebih lama. Sahabat sehat, semakin lama feses berada di usus besar, semakin banyak cairan yang diserap oleh tubuh. Akhirnya, feses semakin padat, kering, dan keras. Selain itu, fisik ibu hamil akan mengalami perubahan, terutama pada perut. Perut yang membesar menandakan rahim yang semakin membesar. Hal ini memberikan tekanan yang lebih pada usus, sehingga membuatnya lebih lama dalam mendorong feses ke anus. Akibatnya, feses menumpuk dan semakin mengeras di dalam perut dan menyebabkan ibu hamil susah BAB. Yang keenam, jarang berolahraga. Normalnya, orang yang rutin berolahraga jarang mengalami susah BAB. Asalnya, usus besar merespon aktivitas dan otot yang baik penting untuk melancarkan buang air besar. Otot dinding perut dan diafragma memainkan peran penting dalam proses buang air besar. Sahabat sehat, jika otot-otot ini melemah, tentu tidak akan berfungsi dengan baik. Meskipun begitu, meningkatkan olahraga untuk mengatasi sembelit mungkin lebih efektif pada orang tua yang lebih banyak duduk dibandingkan orang yang lebih muda. Yang ketujuh, menahan BAB. Beberapa orang mungkin memilih mengabaikan keinginan untuk buang air besar demi menyelesaikan pekerjaan. Padahal menahan BAB dapat berisiko buruk terhadap kesehatan, termasuk menjadi penyebab sembelit. Pada saat Anda menunda BAB, usus akan semakin terisi penuh dengan feses yang seharusnya dikeluarkan. Namun, karena sering ditunda, feses pun mengeras dan mengering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Yang kedelapan, stres. Sahabat sehat, sebagian sistem organ tubuh terhubung langsung dengan otak, termasuk sistem pencernaan. Artinya, ketika otak merasa tertekan atau stres, efeknya akan menjalar ke sistem pencernaan, mulai dari sakit perut hingga susah buang air besar. Stres dan cemas berlebihan akan merangsang produksi hormon serotonin di dalam tubuh. Kadar hormon serotonin yang normal berfungsi untuk meningkatkan kontraksi otot-otot halus pada sistem pencernaan. Dengan begitu, makanan akan lebih cepat bergerak dan berpindah ke usus besar. Sementara itu, jumlah hormon serotonin yang berlebihan ternyata bisa memicu kejang perut. Bila terjadi pada sebagian usus besar, proses pencernaan makanan akan terhenti dan menyebabkan BAB Anda keras. Yang kesembilan, kondisi kesehatan tertentu. Tidak hanya pola hidup yang kurang sehat, masalah pencernaan ini juga bisa dilatar belakangi oleh penyakit tertentu. Salah satunya penyakit diabetes. Sahabat sehat, para penyandang diabetes mungkin sudah sering mengalami gangguan pencernaan, termasuk sembelit. Sembelit pada penyandang diabetes terjadi akibat kerusakan pada saraf usus yang mengontrol berapa lama sisa makanan tetap berada di sana. Kerusakan saraf usus akibat kadar gula darah yang tinggi menyebabkan makanan dan limbahnya bergerak melalui usus terlalu lambat sehingga menyebabkan terjadinya sembelit. Beberapa masalah kesehatan lain yang dapat memicu timbulnya susah buang air besar antara lain penyakit Parkinson, cedera otak atau tulang belakang, hipotiroidisme, dan obstruksi usus. Yang ke-10, minum obat pencahar berlebihan. Obat pencahar memang digunakan untuk mengatasi sembelit, namun terlalu banyak dikonsumsi ternyata bisa menjadi penyebab susah buang air besar. Sahabat sehat, pertanyaan selanjutnya, bagaimana obat pencahar bisa menyebabkan terjadinya susah BAB? Obat pencahar sebaiknya digunakan saat BAB keras dan sulit untuk dikeluarkan. Setelah buang air besar kembali lancar, hentikanlah penggunaan obat. Sayangnya,
Ada beberapa orang yang menggunakan obat ini meskipun sembelit atau susah buang air besar sudah membaik. Beberapa orang yang menggunakan obat pencahar ini selain melancarkan BAB ternyata memiliki maksud seperti mencegah kenaikan berat badan. Bila dibiarkan, obat pencahar dapat merusak sel-sel saraf dan mengganggu kemampuan usus besar untuk berkontraksi secara alami. Akibatnya, Anda menjadi sulit buang air besar atau sembelit. Sahabat sehat, bila sudah mengetahui penyebabnya, tentu akan lebih mudah menerapkan cara untuk mengatasi sembelit, mulai dari perawatan rumahan hingga obat-obatan dari dokter. Sebenarnya, cukup mudah untuk mengatasi susah buang air besar atau sembelit. Anda cukup makan makanan bergizi seimbang, sering berolahraga, kelola stres, perbanyak minum air mineral, perbanyak makan makanan berserat, atau konsumsi suplemen serat. Jangan sering menunda BAB dan minum obat pencahar. Sahabat sehat, perlu untuk dipahami bila Anda melakukan semua hal di atas tetapi keluhan susah BAB masih tetap Anda alami, segera konsultasikanlah dengan dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan dengan lengkap sehingga membantu untuk menegakkan diagnosa atau masalah yang dialami dan melakukan penanganan dengan optimal. Sahabat sehat, demikianlah informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Nantikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster May. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada keluarga atau teman-teman semuanya. Jangan lupa klik lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye-bye.